Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martina dengan NIM A11121068. Kelas B, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir pengganti UAS dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu atas nama Bapak Imade Sukanata, SPD. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang karakteristik perkembangan mahasiswa. Simak video berikut. Karakteristik mahasiswa secara umum yaitu stabilitas dalam kepribadian yang mulai meningkat karena berkurangnya gejolak-gejolak yang ada di dalam perasaan. Mereka cenderung memantapkan dan berpikir dengan matang terhadap sesuatu yang akan diraihnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang realistik tentang diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, para mahasiswa akan cenderung lebih dekat dengan teman sebaya untuk saling bertukar pikiran dan saling memberikan dukungan, karena dapat kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa berada jauh dari orang tua maupun keluarga. Karakteristik mahasiswa yang paling menonjol adalah mereka mandiri dan memiliki perakiraan di masa depan, baik dalam hal karir maupun hubungan percintaan. Mereka akan memperdalam keahlian di bidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang membutuhkan mental tinggi. Ciri-ciri dari perkembangan mahasiswa itu sendiri yaitu: yang pertama, menerima keadaan fisiknya. Perubahan fisiologis dan organis yang sedemikian hebat pada tahun-tahun sebelumnya, pada masa remaja akhir sudah lebih tenang. Struktur dan penampilan fisik sudah menetap dan harus diterima sebagaimana adanya. Kekecewaan karena kondisi fisik tertentu tidak lagi mengganggu dan sedikit demi sedikit mulai menerima keadaannya. Kemudian yang kedua, yaitu memperoleh kebebasan emosional. Masa remaja akhir sedang pada masa proses melepaskan diri dari ketergantungan secara emosional dari orang yang dekat dalam hidupnya, yaitu orang tua. Kehidupan emosi yang sebelumnya banyak mendominasi sikap dan tindakannya mulai terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain sehingga lebih stabil dan lebih terkendali. Dia mampu mengungkapkan pendapat dan perasaannya dengan sikap yang sesuai dengan lingkungan dan kebebasan emosionalnya. Kemudian, yang ketiga, yaitu mampu bergaul. Dia mulai mengembangkan kemampuan mengadakan hubungan sosial baik dengan teman sebaya maupun orang lain yang berbeda tingkat kematangan sosialnya. Dia mampu menyesuaikan dan memperlihatkan kemampuan bersosialisasi dalam tingkat kematangan sesuai dengan norma sosial yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu menemukan model untuk identifikasi. Dalam proses ke arah kematangan pribadi, tokoh identifikasi seringkali menjadi faktor penting. Tanpa tokoh identifikasi, timbul kekaburan akan model yang ingin ditiru dan memberikan pengarahan bagaimana bertingkah laku dan bersikap sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, yaitu mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Pengertian dan penilaian yang objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai terpupuk. Kekurangan dan kegagalan yang bersumber pada keadaan kemampuan tidak lagi mengganggu berfungsinya kepribadian dan menghambat prestasi yang ingin dicapai. Kemudian yang keenam, yaitu memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Nilai pribadi yang tadinya menjadi norma dalam melakukan sesuatu, tindakan bergeser ke arah penyesuaian terhadap norma di luar dirinya, baik yang berhubungan dengan nilai sosial ataupun nilai moral. Nilai pribadi ada kalanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai umum positif yang berlaku di lingkungannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan. Dunia remaja mulai ditinggalkan dan di hadapannya terbentang dunia dewasa yang akan dimasuki. Ketergantungan secara psikis mulai ditinggalkan dan ia mampu mengurus dan menentukan sendiri. Dapat dikatakan masa ini ialah masa persiapan ke arah tahapan perkembangan berikutnya, yakni masa dewasa muda. Dari ketujuh ciri-ciri mengenai karakteristik perkembangan mahasiswa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik mahasiswa ialah pada penampilan fisik
tidak lagi mengganggu aktivitas di kampus, mulai memiliki intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya, memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan kepribadiannya. Mahasiswa juga ingin meningkatkan prestasi di kampus, memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas kuliah, serta mulai memikirkan nilai dan norma-norma di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat di mana dia berada.